Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam jumpa dan salam semangat. Pagi hari ini, Buder masih melanjutkan pokok bahasan minggu yang lalu, yaitu Aku Warga Dunia. Nah, untuk sesi yang ketiga ini, Buder akan membahas tentang ajaran gereja terhadap dunia. Nah, ajaran gereja ini diambil dari dokumen Konsili Vatikan yang kedua, yaitu Gaudium et Spes. Saya ulangi lagi, ajaran gereja ini dari Gaudium et Spes, artinya gereja di dunia. Ini merupakan konstitusi pastoral tentang gereja di dunia ini. Nah, bagaimana gereja memandang masalah-masalah dunia ini? Sebelum Buder lanjutkan materi ini, terlebih dahulu baiklah kita mohon penyertaan dari Tuhan supaya Tuhan memberikan berkat di dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk itu anak-anak semuanya, Buder akan pimpin doa secara Katolik. Bagi kalian yang berkeyakinan lain, mohon untuk menyesuaikan. Marilah kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang sungguh mengagumkan, di mana Engkau menciptakan dan menghimpun kami menjadi satu keluarga besar, yaitu sebagai warga dunia, yang terikat satu dengan yang lain untuk saling membantu dan bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Berkatilah kami, ya Tuhan, agar kami boleh ikut ambil bagian dalam mengatasi masalah-masalah dunia saat ini, meskipun dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, akan Buder mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang ajaran gereja terhadap dunia. Nah, sebelum mempelajari materi itu, baiklah kita mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, yaitu mengenai warga dunia. Siapa itu warga dunia? Warga dunia adalah semua orang yang tinggal di dunia ini menjadi satu kesatuan yang diikat oleh suatu tempat, yaitu bumi. Dengan kata lain bahwa warga dunia adalah semua orang yang tinggal di atas dunia ini, yang bertempat tinggal di dunia ini adalah warga dunia. Nah, oleh karena itu, ya, karena warga dunia tadi diikat oleh satu tempat, yaitu bumi atau dunia, maka apa yang terjadi pada bumi ini, baik yang bersifat positif maupun yang negatif, akan berakibat pada penghuni bumi ini, termasuk manusia itu sendiri. Oleh karena itu, apapun yang kita perbuat itu akan mempunyai akibat, mempunyai dampak terhadap bumi ini. Contoh kecil saja, kalau kita membuang sampah sembarangan, maka itu akan menjadi masalah dunia. Kalau kita membabat hutan, membabat kayu sembarangan, itu juga akan menjadi masalah dunia.
Kalau kita bersahabat dengan dunia, maka dunia pun akan bersahabat dengan kita pula. Nah, tadi disebutkan bahwa manusia terikat satu dengan yang lain. Ingat bahwa manusia itu selain sebagai makhluk individu, ia juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan satu dengan yang lain. Sifat ketergantungan satu dengan yang lain itulah menjadi sifat dari manusia sebagai makhluk sosial. Nah, maka dari itu, ketika di suatu tempat tertentu, di suatu negara tertentu, bila terjadi suatu bencana, akan menggerakkan orang-orang di tempat yang lain untuk saling membantu satu dengan yang lain. Nah, ini juga sudah kita bicarakan minggu yang lalu, di mana terjadi angin topan, yaitu angin Haiyan, yang melanda di negeri Filipina, yaitu pada bulan November tahun 2013 yang lalu, dan mengakibatkan banyak korban, kurang lebih 10.000 orang meninggal. Dan akhirnya apa? Dunia, negara-negara yang lain juga ikut tergerak untuk membantu negara Filipina, membantu korban bencana alam itu di Filipina, termasuk juga negara kita Indonesia. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sebagai warga dunia? Nah, kita sebagai warga dunia harus ikut terlibat dan ambil bagian untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, keterlibatan kita yang secara langsung, misalnya dunia punya masalah tentang pemanasan global. Mengapa terjadi pemanasan global? Karena gas ozon semakin menipis. Maka yang perlu kita lakukan adalah penanaman hutan kembali, menanam pohon, meskipun setahun hanya 5 atau 10 batang pohon. Itu sudah hebat, itu terlibat langsung. Kemudian kalau ada suatu bencana, kita menjadi relawan. Nah, itu juga terlibat langsung. Yang tidak langsung adalah misalnya kita menggalang dana untuk korban bencana di suatu tempat tertentu. Nah, itulah keterlibatan kita. Nah, sekarang kita lihat dulu permasalahan dunia pada saat ini. Yang pertama, bencana alam. Kita tahu bersama apa yang termasuk dalam bencana alam itu, yaitu salah satunya banjir. Kita tahu apa yang menyebabkan banjir, ya, kalian sudah tahu semuanya, nggak usah Budha terangkan. Kemudian adanya bencana badai atau angin topan yang Budha tadi katakan, yaitu terjadi di Filipina contohnya, itu angin topan Haiyan. Kemudian bencana alam apalagi? Tsunami. Nah, Indonesia juga pernah mengalami bencana tsunami, yaitu di Aceh pada tahun 2006. Kemudian juga di Jepang juga mengalami tsunami. Kemudian bencana alam tanah longsor banyak. Itu baru-baru saja terjadi di Bogor dan lain sebagainya. Masih banyak sekali mengenai bencana alam. Kemudian masalah dunia itu apalagi? Yaitu tentang pandemi, penyakit menular. Suatu penyakit yang berdampak mendunia. Nah, contohnya sekarang ini, kita semua warga dunia merasa cemas, takut terhadap penularan penyakit yang satu ini, yaitu virus corona. Virus corona ini terjadi pada akhir bulan Desember, ya, awal bulan Januari, hingga sampai saat ini
virus corona itu juga belum berakhir. Sudah sekian ribu orang, bahkan ratusan ribu orang terkena dampak dari virus corona ini. Nah, orang-orang juga sudah mengusahakan berbuat sesuatu untuk mengatasi itu. Salah satunya itu mengusahakan vaksin supaya virus ini bisa diatasinya. Nah, yang berikutnya yaitu pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat di dunia ini. Dunia tidak pernah bertambah, tetapi penghuni dunia, khususnya manusia, semakin bertambah dan pasti akan memiliki dampak tertentu. Yang kedua, yang berikutnya yaitu perubahan iklim. Nah, iklim dewasa ini sudah tidak menentu lagi, tidak seperti zaman dulu ketika Buddha masih kecil. Ya. Musim kemarau, musim penghujan itu jelas. Ya. Selama 6 bulan itu musim kemarau, 6 bulan berikutnya musim penghujan. Nah, itu seterusnya. Nah, sekarang sudah tidak bisa lagi diprediksi. Masalah berikutnya yaitu masalah sampah. Sampah, terutama sampah plastik. Nah, sampah plastik ini sulit untuk terurai. Maka dari itu, anak-anak semuanya, kalau kita terlibat di dalamnya untuk mengatasi masalah ini, maka gunakanlah plastik seminimal mungkin. Kalau sudah dipakai, mohon dibasmi, dimusnahkan dengan cara apa? Dibakar. Ya. Saya yakin kalian semua sudah melakukannya. Nah, sekarang Buddha akan melanjutkan, yaitu aku warga dunia menurut ajaran gereja Katolik. Nah, dalam ajaran gereja Katolik, yaitu tertuang dalam dokumen Konsili Vatikan yang kedua, yaitu dalam Gaudium et Spes, artinya gereja di dunia dewasa ini. Artikel yang pertama, apa isinya? Nah, ini dia. Mari kita baca bersama-sama untuk artikel ini. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada suatu pun yang sungguh manusiawi yang tak bergema di hati mereka. Sebab persekutuan mereka terdiri dari orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus, dibimbing oleh Roh Kudus dalam pesiaran mereka menuju kerajaan Bapa dan telah menerima warta keselamatan untuk disampaikan kepada semua orang. Maka persekutuan mereka itu mengalami dirinya sungguh erat berhubungan dengan umat manusia serta sejarahnya. Nah, kira-kira anak-anakku semua udah paham mengenai artikel Gaudium et Spes ini? Memang mengenai artikel ini, kata-kata yang ada ini agak susah untuk dipahami, agak susah. Buddha akan mencoba untuk sedikit menjelaskan tentang artikel ini. Baik, begini anak-anak. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus itu juga. Maksudnya bahwa bila bumi dan warga bumi
terutama yang miskin dan menderita, dalam keadaan menderita, duka cita, sengsara, maka gereja pun ikut menderita, ikut merasakan. Demikian juga pula, sebaliknya, jika bumi dan warga bumi bergembira, maka gereja pun ikut bergembira. Nah, sekarang Buddha akan menjelaskan mengenai gereja. Gereja jangan hanya dimengerti berupa gedung tempat untuk beribadah. Bukan. Gereja dalam arti ini yaitu kumpulan, persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Itulah gereja. Dengan kata lain, siapa saja yang dibaptis itu adalah gereja. Orang-orang yang dibaptis adalah gereja. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang telah dibaptis itu ikut merasakan apa yang terjadi di dunia dan warga dunia. Mau mengatakan apa? Bahwa gereja itu harus memiliki sikap solider, bela rasa, sikap simpatik terhadap apa yang dialami oleh dunia itu. Ya. Sikap simpatik, bela rasa itu suatu sikap ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau warga dunia yang lain, misalnya di suatu negara, ada musibah, kena bencana alam, maka kita pun tergerak untuk ikut merasakan dan akhirnya terlibat untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan cara bagaimana? Yaitu memberi bantuan, menggalang dana. Nah, kalau kita tidak bisa sendiri, yaitu kita salurkan dana itu kepada negara, dan negara akan menyalurkan kepada negara yang kena musibah tersebut dan diberikan kepada para korban bencana itu. Nah, gitu. Nah, kemudian kita tidak hanya sekedar simpati, merasakan saja, tapi juga terlibat untuk mengatasi masalah-masalah itu. Tadi Buddha sudah katakan, misalnya masalah banjir. Kira-kira apa yang menjadi masalah banjir utama? Oh, biasanya banjir itu disebabkan oleh karena pohon-pohon yang sebetulnya itu untuk mengikat air tanah, ya, dan menghalangi hujan yang deras itu dibabat oleh manusia, sehingga air hujan itu langsung ke bumi, mengenai bumi. Akhirnya apa? Tanah-tanah terikis dan akhirnya menimbulkan banjir. Nah, keterlibatan kita untuk mengatasi itu adalah dengan cara apa? Menanam pohon kembali di tempat yang gundul tadi, yang besar. Nah, itu keterlibatan kita. Nah, keterlibatan kita itu digerakkan oleh hati nurani. Setiap manusia dikaruniai Allah hati nurani untuk mendengarkan suara Allah. Allah selalu memperdengarkan suaranya untuk kebaikan, untuk kebenaran. Namun ada juga hati nurani yang kabur, sehingga tidak mampu untuk tergerak apabila ada orang lain terkena musibah. Nah, keterlibatan kita itu menjadi dasar panggilan kita sebagai orang Kristiani. Nah, bagaimana sikap gereja terhadap masalah-masalah dunia itu? Gereja ingin selalu ambil bagian apa yang dialami oleh bumi, oleh dunia, terutama terhadap yang miskin dan yang menderita. Artinya apa? Bahwa gereja turut membantu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh dunia. Jika
bumi mengalami kerusakan, maka gereja bersama-sama dengan seluruh warga dunia lainnya ikut turut terlibat membantu mengatasi kerusakan alam tersebut. Di sini mengatakan bahwa sebagai orang yang terpanggil sebagai gereja, yaitu ikut terlibat, ikut merasakan apa yang terjadi pada dunia itu. Kalau dunia menangis karena banyak tanaman yang dibabat, maka sebagai orang Kristiani, kita tergerak hatinya untuk mengatasi itu dengan cara bagaimana? Ya, kita mengingatkan bagi orang yang suka membabat hutan itu, kalau tidak mau, kita tanam kembali, sehingga menghijaukan, menghutankan kembali tanah yang gundul tersebut. Nah, itu juga kita sudah mengatasi kerusakan alam. Nah, dengan demikian, perlu kita sadari bahwa bila keadaan bumi atau dunia ini mengikat hidup kita, bahwa keadaan bumi, dunia itu sungguh sangat mengikat kehidupan manusia. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan bumi itu sehat, bumi itu mau bersahabat dengan kita, maka kita pun seharusnya juga harus bersahabat dengan bumi. Kalau bumi itu sehat, maka kita juga menjadi sehat. Jika bumi itu sakit, maka kita pula yang akan menanggung risikonya. Nah, sepertinya sampai sekian dulu dari Buder, yaitu tentang ajaran gereja dalam hal bagaimana sikap gereja terhadap dunia, permasalahan dunia saat ini. Nah, untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, kerjakan tugas yang akan Buddha berikan pada WA berikutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam.